Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1062. Luli. Sudah lama, Yan Gu percaya bahwa Luli pasti bangun. Setelah serangkaian serangan, Yan Gu berteriak, "Jika Anda tidak ingin melihat ratusan juta orang mati, keluar dan berbicara dengan kami." Luli bisa mendengar kata-kata dari dalam Bedwick. Kata-kata Yan Gu membuat wajahnya yang pucat bahkan lebih mengerikan. Yan Gu menggunakan cara tercela seperti itu dan mengancam dengan nyawa manusia dari Tanah Suci. Jika Luli menolak untuk menyerahkan Bedwick, manusia akan dibunuh kelompok demi kelompok. Luli tidak mengatakan apa-apa. Meski begitu, Yan Gu yakin bahwa dia telah kembali ke akal sehatnya. Batu cetak Yan Gu bersinar, dan sebuah gambar muncul di langit, warga sipil berkerumun di luar kota para pengaum surga. Setiap 1000 kaki berdiri seorang prajurit bersenjata. Di langit, Fang Rui dan 20 beberapa prajurit rilem semi-dewa lainnya melotot dengan niat membunuh. Warga sipil bingung dan ketakutan. Beberapa anak menangis dalam pelukan ibu mereka dan para lansia gemetar ketakutan. Melihat mereka, Luli merasa seolah jantungnya ditusuk. Dia adalah Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis yang merupakan penjaga manusia dari Tanah Besar. Dengan kata lain, dia adalah Raja Manusia di Tanah Suci. Mereka semua adalah anak-anaknya. Sekarang, anak-anaknya berada di tengah bencana yang ditimbulkan karena dia, Luli. Bagaimana mungkin Luli tidak sakit hati? Luli, Yan Gu melanjutkan, dengan dingin. Kamu harus jelas tentang tujuan kita. Warga sipil itu tidak bersalah, dan kita tidak ingin melihat kematian mereka. Namun, jika kamu begitu keras kepala, kita harus membunuh mereka. Aku tidak takut untuk memberitahu kamu bahwa prajurit kita memiliki menyebar dan segera, mereka akan mengumpulkan miliaran dan bahkan puluhan miliar manusia. Datanglah ke akal sehat Anda, jika tidak, manusia dari Heaven Reverse Universe akan mati karena Anda. Anda akan menjadi pendosa dari Heaven Reverse Universe. Petik 2. Orang berdosa, orang berdosa. Suara Yan Gu bergema liar terus-menerus. Luli tampaknya lebih kesakitan. Dia hampir memiliki keinginan untuk menyerahkan Bedwick sekarang. Menyerahkan Bedwick, sehingga musuh akan pergi dan ketika dia mempelajari peta prinsip dasar, dia bisa menjadi abadi dan pergi ke 9 alam semesta untuk membalas dendam. Tidak, Luli menggelengkan kepalanya. Para pejuang itu tidak akan membiarkannya lolos. Kebencian antara dia dan Jun Hongye dan Yan Gu sangat mendalam. Siapa yang akan mengatakan bahwa para pejuang itu tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran di Tanah Besar untuk melampiaskan kemarahan atas kematian Luli? Membuat mereka bersumpah. Sejujurnya, Luli bukan orang yang percaya akan hal-hal seperti itu. Jun Hongye sekali bersumpah untuk menghapus keluarga Lu. Dia tidak harus melakukannya sendiri. Dia bisa mengalokasikan pekerjaan untuk keluarga bawahannya atau meminta prajurit kuat lainnya untuk memasuki 4 tingkat lebih rendah dari penjara kekacauan primordial atau menggunakan konspirasi. Bagaimanapun, keluarga Lu akan pergi. Bagaimana jika Luli tidak menyerahkan Bedwick? Lalu cara apa lagi yang dimiliki Luli? Beralih ke Emperor of Heaven Reverse untuk bantuan lagi. Beberapa ibu kota di Gridland memang memiliki patung Emperor of Heaven Reverse tetapi tidak ada altar untuk berkumpul bersama para avatar. Bahkan jika ada, musuh-musuh itu bisa menjaga jarak dan hanya membantai warga sipil. Apa yang harus dilakukan Luli dalam kasus seperti itu? Berhenti sebentar, Luli segera menolak gagasan itu. Yan Gu dan yang lainnya bukan idiot. Luli mungkin bisa membeli 1 atau 2 bulan, tapi lebih lama dari itu, Yan Gu pasti akan membunuh. Apa yang bisa dicapai Luli dalam 1 atau 2 bulan? Ini akan menjadi cerita lain jika beberapa tahun. Dia bisa mempelajari peta prinsip dasar yang bisa mengarah pada peningkatan drastis di wilayahnya. Tidak ada pilihan lain. Untuk pertama kalinya dalam selamanya, Luli merasa tidak berdaya. Dia seperti binatang buas yang terjebak di jalan buntu. Dia meraung dan dia berjuang, tetapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Luli, Yan Gu berteriak marah lagi. Kamu punya 1 hari untuk memikirkannya. Jika kamu tidak memberi kami weak bed setelah 1 hari, aku akan membiarkan pembunuhan dimulai. Setiap hari tambahan akan melihat kematian 100 juta manusia. Aku bersedia mencari tahu sudah berapa hari orang-orang di Tanah Besar. Petik 2. 100 juta per hari. 100 juta orang. Mereka adalah manusia, bukan ternak, bukan binatang.
Sama seperti Luli, mereka adalah manusia dengan tangan, kaki, dengan jiwa dan roh, dengan keluarga dan teman dan mereka tidak bersalah. Namun, mereka akan dibunuh karena dia dan ada kemungkinan bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki tubuh lengkap setelah kematian. Rasa sakit Luli semakin menyiksa ketika dia membayangkan mayat-mayat tergeletak di sekitar kota para pengaum surga, gadis-gadis gemetar ketakutan dan anak-anak yang belum tumbuh untuk menghargai dunia. He Yue. Dia membuka matanya dan bertanya kepada He Yue yang berada di dekat, apakah benar-benar ada lebih dari 100 juta manusia berkumpul di kota surga mengaum. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. He Yue telah tinggal di Bedwick. Dia adalah mata Luli karena tubuh pendukungnya ada di mana-mana. Dia mengangguk dengan hati yang berat. Ya, sekarang ada setidaknya 2 hingga 300 juta manusia. Prajurit Istana Langit Mengaum harus dikendalikan oleh prajurit Rilem Semi-Dewa. Ada sekitar 10 prajurit Rilem Semi-Dewa dan yang lainnya telah menyebar, mungkin untuk mengendalikan manusia lain. Petik 2. Hati Luli sakit. Melihat He Yue, Luli bertanya, bingung, He Yue, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Meskipun He Yue telah tinggal di dalam Wickbed, dia bisa merasakan situasi di luar melalui tubuh anak perusahaannya. Dia bertanya, bingung, Tuan, Anda dapat menggunakan darah itu lagi. Semuanya akan baik-baik saja setelah Anda membunuh orang-orang di sana, kan? Luli berharap dia bisa. Namun, dengan darah Slayer yang hilang, dia tidak akan pernah bisa menggunakan gerakan Slayer lagi. Langkah Slayer. Luli terinspirasi. Bisakah dia mengulur waktu? Dia telah menggunakan gerakan Slayer berkali-kali sebelumnya. Mungkin, dia bisa mempelajari langkah itu dalam waktu singkat. Pikiran ini membuatnya sedikit terhibur. Dia terbang manik jahat ke arah Yan Gu dan yang lainnya. Yan Gu terkejut. Dia pikir Luli akan lari keluar untuk menggunakan darah Slayer dan langkah mengerikan untuk membunuh mereka semua. Mereka berempat menyebar dan melangkah mundur sementara Yan Gu berteriak, Luli, pikirkanlah atau aku akan memberitahu timku untuk membunuh 2 hingga 300 juta manusia di City of Heaven's Roars segera dan aku akan memerintahkan pembersihan, kota oleh kota. Petik 2. Luli mendengus dengan jijik. Dia menghentikan manik jahat di udara dan berkata, Yan Gu, bukankah kamu kelompok pemalu? Apakah kamu tidak takut akan murka surga dengan membunuh begitu banyak manusia? Atau bahwa aku akan pergi ke 9 alam semesta dan membunuh orangmu? Petik 2. Yan Gu berhenti, 3 mil jauhnya dari Wickbed. Wajahnya mendung. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan kelemahan dalam kata-katanya. Aku telah membunuh banyak warga sipil dalam kehidupan ini dan aku telah hidup dengan cukup baik. Jika kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke 9 alam semesta, itu adalah urusanmu sendiri. Sekarang, jangan buang waktu. Maukah kamu menyerahkan Wickbed atau tidak? Jika tidak, saya akan memerintahkan mereka untuk memulai. Aku bisa memberimu manik jahat. Luli menjawab, dengan dingin. Tapi mengingat bahwa aku terluka serius, aku tidak akan selamat jika aku pergi sekarang. Aku bukan orang bodoh. Beri aku 3 bulan dan aku akan menyerahkan Bedwick. Bagaimana dengan itu? Bagian pertama dari tanggapannya membuat Yan dan mata lainnya bersinar, tetapi bagian kedua membuat mereka ragu. Luli membutuhkan 3 bulan. Apa yang dia lakukan? Ada plot. Apakah dia mengaturnya? Yan Gu telah hidup selama ratusan tahun dan dia tidak akan pernah melakukan kesalahan pemula. Dia menolak tanpa berpikir 2 kali. Itu tidak mungkin. Anda memiliki paling banyak 3 hari. Jika Anda tidak memberi kami bed jahat setelah 3 hari, kami akan memberi perintah. Akhir pembicaraan. Bab 1063. Dia lebih suka menyerahkan manik jahat sekarang daripada 3 hari kemudian. Ini adalah kesempatan terakhir yang bisa dimiliki Luli. Karena itu, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Dia mengambil keputusan dan berkata, siap untuk mempertaruhkan segalanya. Ketika saya mengatakan 3 bulan, ini 3 bulan. Jika Anda tidak menginginkan Wickbed, berikan perintah sekarang. Saya bersumpah saya akan pergi ke 9 alam semesta seumur hidup ini, dan musnahkan keluarga dan orang-orangmu ketika kau berani membunuh orang-orang dari Heaven Reverse Universe. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Luli menerbangkan manik jahat ke pintu masuk tanah besar dengan resolusi.
Dia ingin meninggalkan kesan pada Yan Gu bahwa, dia tidak akan berkompromi tentang masalah ini. Entah mereka harus memulai pembantaian segera atau mereka harus menunggu selama 3 bulan untuk week bet. Luli berharap bahwa Yan Gu akan berkompromi dengan pasti karena tidak ada harapan. Luli berjanji akan menyerahkan bet week dalam 3 bulan. Kali ini, Yan Gu mengorganisir tim 100 prajurit Rilem Semi Dewa, setengah dari mereka telah meninggal. Tanpa week bet, Yan Gu tidak bisa menjelaskan perjalanannya. Dia harus berkompromi. Baik, Yan Gu melihat saat Luli terbang pergi dan menghilang ke cakrawala pada waktunya untuk 2 napas. Mereka berempat saling memandang, dan mereka merasa bermasalah. Bagi mereka, membunuh warga sipil tidak ada artinya. Satu-satunya manfaat adalah melampiaskan kemarahan. Sebelum Luli keluar dari gambar dan week bet tidak diperoleh, membunuh warga sipil hanya akan memperburuk situasi. Luli mengatakannya secara langsung barusan, manik jahat bisa diserahkan. Dengan kata lain, metode mengancam Luli dengan nyawa Heaven Reverse Universe adalah yang benar. Selama manusia di tanah besar masih di sini, week bet akan kembali. Karenanya, 3 bulan bukanlah waktu yang lama. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah bahwa Luli mungkin tidak baik. Yan Gu dan 3 lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci. Bagaimanapun, mereka bisa mengendalikan kekuatan utama Tanah Besar dan kemudian meminta mereka untuk mengumpulkan manusia di dekat pasukan mereka. Dengan cara ini, Yan Gu percaya mereka bisa memiliki beberapa kartu di tangan mereka untuk memanipulasi Luli dengan lebih baik. Luli mungkin ingin menyelamatkan warga sipil, tetapi dia tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Sementara dia sibuk menyelamatkan orang di satu sisi, dia tidak bisa merawat yang lain di lokasi lain. Berdengung, Yan Gu mengambil jimat batu giok dan menghancurkannya untuk memperingatkan Fang Rui dan yang lainnya untuk berhati-hati. Yan Gu memberitahu mereka tentang Luli yang pergi ke tanah hebat, dan bahwa mereka harus mengawasi plot Luli. Keempat termasuk Yan Gu terbang ke pintu masuk ke tanah besar dengan cepat, dan pintu masuk itu terletak di Palace of Heaven's Roars. Mereka mendarat di wilayah Palace of Heaven's Roars. Seorang prajurit Rilem Semi Dewa sedang menjaga di sini, dan dia ditugaskan oleh Fang Rui. Yan Gu bertanya kepada prajurit ini dengan cemberut, di mana Luli? Bukankah dia datang ke sini? Tidak, pejuang Rilem Semi Dewa itu menggelengkan kepalanya tanpa kebingungan dan berkata, aku telah tinggal di sini. Tidak ada yang datang. Ayo pergi, tunjukkan kami ke City of Heaven's Roars. Yan Gu dan yang lainnya saling memandang dengan terkejut. Mereka berteleportasi ke City of Heaven's Roars. Begitu mereka tiba, mereka berempat menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan merasa lega melihat bahwa Luli tidak di dekatnya. Wosh! Fang Rui dan yang lainnya datang. Dia membungkuk pada Yan Gu yang bertanya, di mana Luli? Apakah Anda melihatnya? Tidak. Fang Rui menggelengkan kepalanya. Di dalam lingkup pengaruh Istana Pengaum Surga adalah pengintai yang dikirim olehku. Aku belum menerima laporan seperti itu. Kirim lebih banyak pengintai untuk mencari tahu di mana Luli berada. Yan Gu mengerutkan kening. Luli tidak datang ke sini. Dia berpura-pura kembali ke pertempuran pembantai iblis. Jun Hongye berpikir sejenak dan berkata, dimanapun Luli berada, dia sebaiknya datang ke sini dalam 3 bulan, atau aku akan membiarkan pembunuhan dimulai. Aku pikir kita bisa mengendalikan 1 miliar orang dalam 3 bulan dan menjaga mereka tetap terpisah lokasi. Kami akan berpisah dan menonton mereka. Jika Luli mengambil tindakan di satu tempat, kami akan mulai membunuh di lokasi lain secara bersamaan. Petik 2. Pikiranku tepatnya. Yan Gu mengangguk. Dia melakukan tugasnya dengan menyapu dan mengemudi. Yan Gu, Jun Hongye dan yang lainnya mendiskusikan kata-kata kode mereka dan kemudian Jun Hongye, Feng Wanhu, dan Chen Tianxian pergi dengan beberapa prajurit Rilem Semi Dewa masing-masing. Fang Rui mengumpulkan informasi terperinci tentang tanah hebat. Chen Tianxian memimpin tim ke Bulan Merah, Feng Wanhu Istana Dewa bertanya dan Jun Hongye wilayah Mystic Armor, wilayah lama keluarga Lu. Meskipun keluarga Lu dan banyak keluarga yang berafiliasi telah pindah dari wilayah tersebut, masih ada beberapa keluarga besar yang tinggal. Daerah armor mistik milik keluarga Lu, dan orang-orang di sana menganggap diri mereka sebagai anggota keluarga Lu. Jun Hongye pergi ke sana dengan agenda pendendam. Dia berencana untuk menangkap 1 miliar orang.
Dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Apakah Luli akan menyerahkan Bedwick atau tidak untuk melepaskan kemarahan? Yan Gu tidak pergi. Dia dan Fang Rui tinggal di Palace of Heaven's Roars untuk tetap memerintah. Dia adalah seorang prajurit di puncak alam semi-dewa. Bahkan jika Luli datang, Yan Gu akan dapat membersihkan kota dengan beberapa gerakan santai. 3 bulan bukan waktu yang lama. Luli hilang sehingga Yan Gu harus menunggu selama 3 bulan. Dia tidak tahu apa yang mungkin berubah selama waktu ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia akan terlalu malu untuk kembali ke Divine Imperial Universe tanpa Wickbat. Luli tidak tinggal di Battle Demon Slaying Battleground. Dia telah memasuki tanah hebat, dan dia telah memasuki dunia sepi melalui jalan rahasia itu. Di pintu masuk ke dunia sepi, Jiang Tianxun masih di sini dan siap untuk menghancurkannya kapan saja. Dia tidak melakukannya karena Luli tidak memperingatkannya untuk melakukannya dengan menghancurkan jimat batu giok itu. Jiang Tianxun melihat Luli ditutupi dengan luka serius. Yang pertama tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan khawatir, "Luli, apakah kamu oke?" "Ya, kakek Jiang, kamu tidak harus tinggal di sini. Kirim beberapa bawahan, dan kamu bisa pergi ke Inferno." Luli pergi sesudahnya tanpa menjelaskan apapun. Dia terburu-buru dan berteleportasi ke pintu masuk Inferno dan kemudian pergi ke penjara kayu. Dia begitu putus asa, dan itu bukan karena dia ingin berkultivasi di penjara kayu atau untuk bertemu dengan Jiang Qiling, baik Yuxue atau yang lain, tetapi karena dia telah berubah pikiran. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia hanya punya waktu 3 bulan atau mungkin lebih pendek. Jika Yan Gu dan yang lainnya kehilangan akal, mereka mungkin mulai membunuh setelah 1 atau 2 bulan. Karena itu, Luli hanya punya sedikit waktu dan 1 peluang. Dia tidak ingin menaruh semua telurnya dalam satu keranjang yang merupakan langkah Slayer. Dia sedang merencanakan pendekatan 2 cabang. Dalam perjalanan kembali ke tanah hebat, dia memandang Tuan Hechi dan He Yue. Luli kemudian ingat sesuatu, dia ingat Rilem Paleobis, Gunung Naga dan mayat abadi tanpa kepala yang terkubur di bawah kolam naga. Mayat itu mengerikan. Mungkin, dia akan mati karena energi menakutkan dari mayat tanpa kepala sebelum dia bisa mendekat atau mungkin, dia bisa dibunuh oleh tubuh abadi bahkan jika dia bisa dekat, atau kemungkinannya berlimpah. Mayat abadi itu terlalu berbahaya. Luli tidak berani memikirkannya setelah dia kembali dari alam Paleobis. Namun, di saat kritis ini, dia ingin mencobanya. Dia adalah Raja Manusia di Tanah Suci, pelindung mereka. Dia harus menjaga bangsanya. Jika orang-orang di tanah hebat mati karena dia akan berada di tempat pembuangan. Dia akan kehilangan akal sehat atau mati karena sakit bahkan jika dia bisa memperpanjang napas terakhirnya. Yan Gu dan yang lainnya harus dihilangkan. Luli dihadapkan pada 2 opsi. Entah dia harus mempelajari langkah Slayer, atau dia harus mengendalikan tubuh itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuannya untuk memberikan dirinya kesempatan untuk membunuh Yan Gu, Jun Hongye dan yang lainnya. Dia bisa mempelajari langkah Slayer di jalan. Perjalanan ke alam Paleobis akan memakan waktu lebih dari selusin hari. Mengambil waktu di jalan, dia bisa mempelajari langkah Slayer. Jika dia tidak bisa mempelajarinya, dia harus mengambil risiko dan mengambil kendali atas mayat tanpa kepala di bawah kolam naga. Setelah tiba di penjara kayu, Luli bahkan tidak pergi ke King Kong City untuk bertemu dengan Bai Qiuxue dan yang lainnya. Dia hanya mengirim pesan kepada Kemang agar dia menunggu di kota Ye. Di kota Ye, dia tidak mengobrol dengan Ye Luo yang bergegas. Setelah Kemang tiba, Luli membawanya ke Manik Jahat dan bergegas ke gunung yang menjulang. Segera, mereka menghilang di Cakrawala. Bab 1064. Ada formasi teleportasi di dalam Inferno dan penjara kayu. Luli menghabiskan sedikit waktu di rute di sana. Namun, ketika dia memasuki penjara bumi, dia harus bergantung pada Manik Jahat untuk bergegas. Untungnya, Wickbat cepat. Paling lama 4-5 hari baginya untuk sampai di pintu masuk penjara air dan jumlah waktu yang sama ke alam Paleobis. Perjalanan pulang pergi paling banyak membutuhkan sebulan. Luli memasuki penjara bumi dan menemukan jalannya. Dia mengendalikan Manik Jahat untuk terbang dalam garis lurus. Dia memasuki negara transenden untuk mempelajari langkah Slayer terlepas dari kenyataan bahwa dia belum sepenuhnya pulih.
Sebelumnya, dia menggunakan gerakan Slayer berkali-kali. Secara teoritis, kemungkinan dia mengetahui langkah Slayer sangat besar. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Lagi pula, Slayer adalah seorang prajurit super dari dewa. Tidak peduli sesederhana apapun langkah yang ia ciptakan, itu tidak akan dipelajari dengan mudah. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Luli merasa waktu bergerak sangat cepat ketika dia berada di negara transenden. Ketika Heyue membangunkannya, dia pikir sudah setengah hari. 5 hari. Luli terkejut. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia memaksakan senyum ketika dia merasakan gunung besar di kejauhan. 5 hari telah berlalu dan dia tidak belajar apa-apa. Di gunung, dia berlari ke penjara air. Menemukan jalan, Luli membiarkan manik jahat terbang ke depan. Kemudian, dia bertanya, bagaimana tanah hebat? Tidak apa-apa. Luli merasa lega dengan jawaban Heyue. Dia melanjutkan, prajurit alam semi dewa telah menyebar dan telah mengendalikan banyak prajurit. Mereka mengumpulkan warga sipil sekarang. Puluhan juta orang berkumpul di kota bulan merah, kota armor mistik dan dewa abadi. Saya pikir ratusan juta akan berkumpul di masing-masing kota dalam 1 atau 2 bulan. Petik 2. Itu, Luli mengutuk mereka sambil menggigit giginya. Dia mengepalkan tinjunya, dan wajahnya memutar marah. Heyue berhenti sejenak, tetapi dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasi apapun. Tuan, prajurit Rilem Semi Dewa di kota Mystic Armor dan Immortals Enquires lebih kejam. Mereka telah membunuh sejumlah orang. Beberapa kota kecil diratakan dengan tanah. Saya kira setidaknya lebih dari 10 juta telah meninggal. Kali ini, Luli tidak bersumpah. Tapi wajahnya bahkan lebih bengkok, dan niat membunuhnya lebih kuat. Master of Hechi dan Heyue takut Luli akan membunuh mereka berdua jika dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Wajah Kemang juga mendung. Dia berasal dari Heaven Reverse Universe. Tentu saja, dia sedih dan marah oleh fakta bahwa para prajurit Rilem Semi Dewa sedang membantai orang di sana. Fiuh, fiuh. Luli menarik napas dalam-dalam. Segera, dia menenangkan diri dan memasuki negara transenden untuk berkultivasi. Dia yang bertengkar dengan nasib adalah seorang pengecut. Prajurit yang sangat kuat akan berusaha untuk tumbuh dan menyelesaikan masalah dengan kemampuan mereka. Dunia ini tidak beroperasi dengan air mata, tetapi tinju dan kekuatan. 4-5 hari berlalu selama budidaya. Ketika Luli terbangun, dia tampak kesal. Jelas, penanaman beberapa hari menghasilkan sedikit buah. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan mengidentifikasi landmark. Dia akhirnya menemukan akses ke Rilem Paleobis setelah waktu yang lama. Kemang, buka segelnya. Akses ditutup oleh Kemang, itulah sebabnya Luli membawanya. Kemang dikirim keluar dari Wigbet, dan akses yang disegel dibuka. Ayo pergi. Luli dan Kemang masuk dan muncul kembali di kastil. Luli mengirim Tuan Hechi dan Tuan Peri Fox untuk mengurus hal-hal karena dia ingin bertemu dengan tidak ada binatang paleo. Kemang, aku akan berkultivasi lagi. Bangunkan aku dalam 10 hari. Mencoba mengendalikan mayat tanpa kepala itu sangat berbahaya. Luli sendiri bisa berakhir sebagai mayat. Yangu dan prajurit Rilem Semi Dewa lainnya belum mulai membunuh dalam skala besar, jadi Luli punya waktu. Dia ingin memberi dirinya 10 hari lagi untuk melihat apakah dia bisa mempelajari gerakan Slayer. Luli memasuki manik jahat dan Kemang tinggal bersamanya. Master of Hechi pergi untuk bertemu dengan beberapa petinggi dari beberapa spesies yang tinggal untuk memerintah alam Paleobis. Semua binatang buas yang kuat telah dieksekusi, dan yang lebih kuat dari spesies telah dimusnahkan. Tidak ada kekacauan. Semuanya damai di alam Paleobis. 10 hari kemudian, Kemang memberitahu Luli untuk membangunkannya. Yang terakhir berlari keluar. Dia tidak bahagia atau kecewa, tetapi kekecewaan dan frustrasi dapat ditemukan di kedalaman matanya. Sepertinya aku tidak beruntung dengan gerakan Slayer. Luli menghela nafas. Dia telah mempelajari gerakan Slayer selama lebih dari 20 hari selama perjalanan ini, tetapi dia tidak berhasil. Entah dia tidak akan pernah mempelajari langkah Slayer, atau wilayahnya terlalu rendah baginya untuk melakukannya saat ini. Lupakan saja. Luli mengguncang langkah Slayer dari benaknya. Harapan terakhirnya adalah pada mayat tanpa kepala. Dia menoleh ke Kemang dan bertanya, apakah Anda mengumpulkan keterampilan untuk mengendalikan mayat yang saya katakan tentang? Terakhir kali, setelah mereka kembali dari alam Paleobis,
Luli secara acak menyentuh subjek ini. Dia ingat beberapa paleobis memiliki keterampilan seperti itu. Kemang tidak mengecewakannya. Dia mengambil 2 gulungan dan menyerahkannya kepada Luli. Yang pertama khawatir. Saint Lord, apakah Anda benar-benar akan mengambil risiko? Aku tidak punya pilihan lain. Luli memaksakan senyum. Dia melambaikan tangannya untuk membungkam kemang dan fokus mempelajari 2 keterampilan mengendalikan mayat. Itu adalah keterampilan yang dikembangkan oleh spesies kuno. Keterampilan tidak rumit. Mengontrol mayat sama seperti mengendalikan boneka, karena tubuh adalah jenis boneka khusus. Luli memilih keterampilan yang tampaknya lebih maju yang mengharuskannya untuk membangun mantra jiwa mati yang akan dibuang ke mayat. Ketika 108 mantra jiwa mati berhasil di dalam mayat dan hubungan spiritual dibangun, Luli akan dapat mengendalikan tubuh. Pertimbangan keselamatan adalah alasan mengapa Luli memilih metode ini. Dia bisa melepaskan mantra jiwa mati dari kejauhan. Dengan cara ini, dia tidak harus mendekati mayat tanpa kepala, sehingga menyelamatkannya dari mati lemas karena energi yang kuat. Luli mempelajarinya selama 2 jam. Setelah itu, dia berteriak, "Tuan Hechi, datang dan bantu aku menemukan beberapa materi." Untuk membuat mantra jiwa mati diperlukan beberapa bahan mistis khusus. Jika Rilem Paleobis tidak memilikinya, maka itu bisa merepotkan. Luli harus kembali ke penjara kayu untuk meminta dari Patriarch of Law Enforcement atau Lu Zhengyang dalam kasus itu. Untungnya, meskipun material mistis yang diperlukan untuk pesona jiwa mati adalah spesial, Rilem Paleobis itu besar. Tuan Hechi pergi. Dalam 4 jam, dia membawa kembali semua yang dibutuhkan Luli. Aku akan memulai pembuatan mantra jiwa mati. Luli menutup dirinya di kastil. Dia memutuskan untuk membuat mantra jiwa mati yang cukup dalam 3 hari dan pergi ke kolam naga untuk mengendalikan mayat tanpa kepala itu. Mantra jiwa mati itu mudah dibuat meskipun Luli lelah. Dia menghabiskan 2 hari untuk membuat mantra dan kemudian beristirahat selama sehari. Setelah hari ketiga, dia berangkat. Kemang, saatnya aku pergi sekarang. Di dalam Path of Rising Dragon, Luli meminta Kemang untuk menonaktifkan formasi penghambatan. Setelah dipikir-pikir lagi, Luli mengatakan kepada Kemang dengan sungguh-sungguh, jika terjadi kekerasan di sana atau jimat jade saya rusak, Anda harus meninggalkan alam Paleobis segera dan menghancurkan lorong. Ketika Anda kembali ke penjara kayu, beritahu leluhur penegakan hukum dan yang lainnya untuk tetap hidup di penjara kayu. Wash. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Dengan mengatakan itu, Luli melompat ke terowongan tak berdasar dan menghilang dari pandangan Kemang. Bab 1065. 40 mil di bawah Pond of Dragons adalah istana bawah tanah yang sepenuhnya tertutup di mana mayat emas tanpa kepala disimpan. Luli dan Patriark Penegakan Hukum bertanya-tanya untuk waktu yang lama tentang hal yang aneh. Karena tekanan mengerikan yang datang dari mayat abadi, baik Luli maupun Patriark Penegakan Hukum tidak memiliki keberanian untuk memeriksa lebih lanjut atau memiliki harapan berlebihan untuk mengendalikan mayat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Namun pada saat ini, Luli berada di jalan buntu. Dia harus mengambil risiko. Setelah dia pergi ke terowongan, seluruh tubuhnya menegang, dan dia takut untuk pergi terlalu cepat. Sudah lama, Luli telah pulih, dan dia memiliki baju besi relik kuasi lainnya. Yang sedang dikatakan, saat ini, dia tidak akan merasa aman bahkan jika dia mengenakan 10 armor relasi kuasi. Saat dia turun perlahan, kegugupannya tumbuh. Telapak tangannya berkeringat, dan punggungnya basah oleh keringat. Namun, matanya menunjukkan tekad. Tidak ada jalan kembali untuk Luli sekarang. Dia berada 4 mil. Dia tidak bisa lagi melihat cahaya yang datang dari atas. Sepertinya dia berada di negara transenden di mana dia dikelilingi oleh kegelapan. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya semakin berat. Dia punya perasaan bahwa tanah itu menimpanya untuk mencabik-cabiknya. 20 mil. Jantungnya berdebar lebih kencang seolah-olah akan keluar dari mulutnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, memutuskan dan mempercepat. 40 mil. Ini mendekati akhir. Terakhir kali ketika dia menggali terowongan, ini adalah seberapa jauh dia mencapai. Luli berhenti. Saat ini, dia kurang gugup. Ini adalah bagaimana dia selalu. Dia secara mengejutkan tenang di titik kritis kehidupan dan kematian.
Dia tidak akan kehilangan apapun selain hidupnya jika sampai pada yang terburuk. Dia tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan terbang lurus ke bawah. Di bagian bawah, dia masih menahan diri dari menggunakan kekuatan psikis. Dia tahu bahwa begitu dia melakukannya, dia akan diselimuti oleh energi mengerikan yang dapat melumpuhkannya. Terakhir kali, ketika dia dan Patriark Penegakan Hukum datang untuk memeriksa mayat tanpa kepala, inilah yang terjadi. Tanpa kekuatan psikisnya, dia tidak memiliki perasaan yang kuat tentang lingkungannya. Tapi dia bisa merasakan kedinginan yang membuat Luli turun ke istana bawah tanah tidak nyaman. Berdengung. Tanda merah api di antara kedua alisnya menyala. Sama seperti terakhir kali, setan naga mengiriminya pesan agar dia segera pergi. Setan naga telah merasakan bahaya yang fatal. Luli mengabaikan Demon Naga. Dia mengeluarkan pedang pisau dingin dan mulai menggali lebih jauh ke bawah. Dia ingat terakhir kali dia berdiri di sana, dia memperluas kekuatan psikisnya ke jangkauan terjauh dan hanya bisa memiliki sedikit perasaan istana bawah tanah. Kekuatan psikisnya bisa menempuh jarak 20 mil, yang berarti bahwa istana bawah tanah dan mayat tanpa kepala setidaknya 20 mil lebih jauh ke bawah. Luli cepat. Pedang itu berputar, mengubah tanah dan batu menjadi debu. Dia telah membiarkan ancaman mayat tanpa kepala meluncur dari benaknya dan terus turun. 2 mil, 6 mil, 10 mil. Luli menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan psikisnya, energi seram dan dingin dari mayat tanpa kepala tidak menyebar. Meskipun dia merasa semakin tidak nyaman, dia masih bisa bergerak dan dengan demikian bisa melarikan diri kapan saja. Terus gali. Luli mengayunkan pedang untuk mempercepat penggaliannya dan mencoba yang terbaik untuk menggali lebih jauh. Menggali terowongan di gunung seperti itu bisa cepat. Dalam waktu untuk puluhan napas, Luli menggali beberapa mil lagi. Luli hanya beberapa mil jauhnya dari istana bawah tanah itu. Dia melambat. Itu bukan karena dia gugup lagi tapi, udaranya sangat suram dan dingin di sana. Dia merasa seolah berada di ruang bawah tanah es. Tubuhnya mati rasa, dan dia kehilangan ketangkasan. Sebenarnya, bukan rasa dingin yang disajikan di sini, melainkan perasaan di hati seseorang. Sama seperti ketika seseorang sedang melintasi kuburan di tengah malam. Suhunya mungkin tidak rendah, tetapi orang itu akan merasa merinding pada tulang belakang mereka dan merinding karena ngeri ketakutan. Ada beberapa mil lagi. Kurasa aku tidak bisa melepaskan mantra jiwa mati sejauh itu. Luli bergumam pada dirinya sendiri. Dia terus menggali tetapi perlahan. Armor naga dan armor kuasa relik sama-sama keluar. Namun, dia sangat sadar bahwa jika mayat tanpa kepala berharap dia mati, bahkan tidak ada baju besi relik yang bisa melindunginya. Luli menghabiskan waktu untuk membakar satu dupa untuk turun sejauh 2 mil lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia diselimuti oleh perasaan suram dan dingin. Dia gemetaran, dan giginya gemeletuk. Dia tampak pucat. Rambut putihnya dikecewakan dan ditutupi debu. Dia tampaknya tidak berbeda dari hantu. Aku tidak bisa turun lebih jauh. Aku tidak bisa mendekat. Itu adalah hal-hal yang terulang dalam pikiran Luli. Dia merasa lemah dan takut dalam jiwanya. Perasaan ini membuat dagingnya merinding. Kurasa kurang dari 2 mil dari istana bawah tanah. Luli berpikir sendiri. Dia bisa membuat mantra jiwa mati terbang turun dari sana, tetapi dia tidak percaya diri. Bagaimana jika mantra jiwa mati tidak lagi efektif setelah menempuh jarak tertentu? 1 mil lagi. Luli mengambil keputusan. Kilau cahaya merah naik di matanya. Dia mengayunkan pedang dan mengerahkan upaya besar untuk melangkah lebih jauh ke bawah. Faktanya dia lebih cepat. Dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Bebatuan hancur menjadi debu. Dia terus jatuh. Tidak ada yang ada dalam pikirannya selain mengayunkan pedangnya dengan paksa. 1000 kaki, 3000 kaki, 1 mil, 1,5. Pada saat ini, Luli tiba-tiba tersentak sadar. Dia telah menggali 1,5 mil. Beruntung dia sadar kembali. Kalau tidak, jika dia pergi lebih dalam, dia mungkin telah menggali ke dalam istana bawah tanah itu dan jatuh langsung ke mayat tanpa kepala itu. Gagasan ini membuatnya menggigil. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggosok wajahnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang dan untuk menenangkan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Entah dia mengambil kendali atas tubuh abadi itu di sana atau tetap di bawah tanah bersama mayat selamanya. Pada titik ini, Luli tidak terburu-buru melakukan apapun.
Dia duduk di tanah selama waktu untuk 1 dupa untuk membakar untuk pulih ke kondisi puncaknya. Dia memperluas terowongan dengan pedang dan kemudian menggali lubang di dekatnya. Ini tentang itu. Cincin interspatialnya bersinar ketika dia mengeluarkan banyak pesona kayu berwarna merah darah dengan pola dan kata-kata aneh di atasnya. Mereka tampak sangat rumit. Pergi. Luli mengambil satu mantra jiwa mati dan mengeluarkannya ke kiri depan. Selama ini, dia tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan hanya mengandalkan ingatannya untuk menemukan lokasi mayat tanpa kepala itu. Dia mengerahkan kekuatan besar. Mantra jiwa mati itu seperti belati. Itu menembus ke tanah dan terbang ke bawah. Karena Luli menggunakan energi spiritual untuk membuat mantra jiwa mati, ada jejak-jejak spiritual di dalamnya. Dia bisa merasakan lokasi mantra jiwa mati. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya pada mantra jiwa mati yang bergerak ke bawah, lebih lambat dan lebih lambat. Bang! Luli merasakan mantra jiwa mati tiba-tiba mempercepat dan kemudian menabrak dinding. Luli bergetar. Dia tahu mantra jiwa mati telah menabrak mayat tanpa kepala. Meledak. Dia berteriak. Jauh di lubuk hati, mantra jiwa mati meledak. Pada saat yang sama, Luli merasakan energi mengintimidasi menyebar dari bawah seolah-olah seekor binatang buas telah diperingatkan, dan itu telah membuka matanya dan menunjukkan gadingnya. Bab 1066. Dikelilingi oleh energi yang tidak menyenangkan, Luli merasa dia membeku oleh es. Bukan saja dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi darahnya juga tampaknya telah berhenti mengalir. Dia tidak bisa berpikir. Semua yang tersisa di jiwanya adalah ketakutan. Ini adalah energi paling mengerikan yang pernah dijumpai Luli, bahkan lebih daripada energi Dewa Barbar, Dewa Sayap atau Kaisar Langit Terbalik, atau energi yang dia rasakan di dalam darah pembunuh. Tentu saja, ini adalah perbandingan yang tidak setara dan Luli tahu karena dia sudah mengalami darah Slayer, avatar Kaisar Langit Terbalik dan yang lainnya sedangkan ada tubuh abadi yang terbaring di sini. Jika dan ketika dia menemukan abadi, Luli akan merasakan energi yang sama mengerikannya. Ini sudah berakhir. Dead Soul Charm pertama memicu reaksi seperti itu dari tubuh abadi. Luli tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan mantra jiwa mati lainnya? Tubuh abadi itu bereaksi begitu keras. Apakah itu akan bergerak sekitar detik berikutnya dan memisahkan Luli? Luli merasa dia akan segera mati karena tekanan bahkan jika tubuh abadi tetap diam. Darahnya tidak mengalir, dan napasnya berhenti. Jika dia tidak menemukan jalan, akhirnya dia akan mati di sini. Tidak, Luli enggan menerima nasib seperti itu. Kematiannya bukanlah hasil yang paling disesalkan. Namun, kembali di tanah besar, jika Yan Gu dan yang lainnya tidak bisa memiliki manik jahat atau Luli, mereka akan mulai membantai manusia di sana. Banyak pria tak bersalah akan mati. Tanah besar akan ditenggelamkan oleh darah dan tubuh akan berbaring di hutan belantara. Adegan-adegan itu membuat Luli lebih tidak rela melepaskannya. Keinginannya untuk bertahan hidup semakin kuat, namun hanya mengandalkan kehendak tidak akan berhasil. Tetap saja, dia tidak bisa bergerak seolah jiwanya telah kehilangan kendali atas tubuhnya atau bahwa jiwanya benar-benar terkendali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Waktu berlalu, Luli merasa mati lemas. Pembuluh darahnya tersumbat, dan dia tidak bisa bernapas. Dia akan dicekik sampai mati dan kehilangan semua fungsi tubuhnya. Berdengung. Sementara Luli bingung apa yang harus dilakukan, tanda naga perak di jiwa kolam bersinar. Setelah itu, gelombang energi datang dari soul pond-nya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Baik, sama seperti melompat ke sumber air panas di tengah musim dingin, ia merasa nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia sekarang bisa bergerak, darahnya mulai mengalir lagi, dan napasnya stabil. Segalanya terasa indah. Bagus. Ini kesempatan yang terlalu bagus untuk lewat. Luli tidak tahu energi apa yang diberikan tanda naga perak kepadanya, tetapi sementara dia bisa bergerak, dia harus melakukan yang terbaik dari itu. Berdengung, mendengung, mendengung. Dia mengeluarkan mantra jiwa mati dari cincin interspatialnya. Tangannya bergerak terus-menerus untuk melepaskan mantra jiwa mati ke tanah di depannya. Dalam waktu untuk beberapa napas, dia telah mengeluarkan 107 mantra jiwa mati. Keterampilan untuk mengendalikan mayat menjelaskan bahwa untuk mengendalikan tubuh yang kuat, 108 mantra jiwa mati harus digunakan, dan jejak yang terkandung dalam mantra jiwa mati harus digabungkan ke dalam mayat sepenuhnya. Ketika Luli melepaskan 107 mantra jiwa mati,
dia menutup matanya untuk merasakan kehadiran mereka. Ketika mantra jiwa mati pertama menembus tanah dan masuk ke mayat abadi, Luli membiarkannya meledak. Ayo, berangkat, meledak. 107 mantra jiwa mati mendarat di tubuh abadi satu persatu. Luli melepaskan mereka satu persatu. Jejak mantra jiwa mati digabungkan ke dalam tubuh abadi. Terima kasih dewa, bagus. Saat mantra jiwa mati meledak, tubuh abadi tidak bergerak. Luli gemetar karena sukacita yang luar biasa. Begitu dia bisa mengendalikan mayat abadi ini, dia akan melemparkan mayat abadi ke Yangu. Dia dan yang lainnya tidak akan bisa bergerak karena tekanan energinya. Mereka semua akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih oleh Luli. Kekuatan komprehensifnya akan meningkat. Untuk membunuh prajurit di puncak alam semi dewa dan untuk meratakan 9 alam semesta akan menjadi permainan anak-anak. Bang, 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 bang. Di istana bawah tanah, satu mantra jiwa mati datang setelah yang lain. Itu mendarat di mayat tanpa kepala dan meledak di bawah perintah Luli. Kepulan asap membubung dari Dead Soul Charm dan masuk ke mayat tanpa kepala. 100, 105, 107. Ketika mantra jiwa mati terakhir meledak di mayat abadi, Luli benar-benar santai. Menurut gulungan skill, ketika 108 mantra jiwa mati berada di dalam mayat, tidak peduli seberapa kuat orang itu ketika ia masih hidup, mayat akan berada di bawah kendali dan tidak bisa membahayakan tuan dari mantra jiwa mati. Melepaskan mantra jiwa mati adalah langkah pertama. Luli harus melanjutkan ke langkah kedua, juga langkah paling kritis. Dia harus mendapatkan kendali atas mayat, untuk membangun hubungan spiritual dengan mayat dan menjadikannya bonekanya. Dingin dan energi mengerikan yang keluar dari mayat masih ada. Namun, karena tanda naga perak memberi Luli energi yang aneh, dia merasa dia bisa melawan energi dari mayat setelah beberapa mode. Paling tidak, dia tidak beku atau tidak bisa bergerak. Fiuh, fiuh. Waktu terus mendesak. Siapa yang tahu energi dari tanda naga perak bisa bertahan? Sementara dia masih bisa bergerak, Luli harus menghitung setiap detik. Terburuk menjadi terburuk, aku akan mati sebagai pahlawan. Dia meraih pedangnya dan terus menggali terowongan. Dia tidak jauh dari istana bawah tanah. Dalam waktu selusin napas, dia merasakan pedang menembus tanah dan kemudian tanah runtuh. Suara mendesing. Luli tidak berani jatuh dan berdiri di atas mayat tanpa kepala. Dia memutar tubuhnya dan bergerak ke sisi-sisi di udara sambil melihat mayat yang mengerikan pada saat yang sama. Istana bawah tanah gelap gulita. Bahkan tidak ada sinar cahaya. Pada saat ini, beberapa tanda pada tubuh abadi bergerak. Itu memancarkan cahaya lemah. Mengingat penglihatannya bagus, Luli bisa melihat tubuh abadi dengan jelas. Tanda adalah cetakan dari mantra jiwa mati, dan mereka ada di seluruh tubuh abadi. Mayat itu menakutkan tetapi tidak bergerak. Detak jantungnya sepertinya melambat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bagus. Meskipun dia dikelilingi oleh kedinginan dan gemetar, di dalam, dia terbakar dengan kegembiraan. Mantra jiwa mati bekerja dan telah berhasil menekan tubuh abadi. Dia sekarang harus pindah ke langkah kedua, menggunakan benih jiwa mati untuk membangun hubungan spiritual antara dia dan tubuh abadi. Kemudian, dia akan bisa menggunakan tubuh abadi. Tidak ada waktu untuk kalah. Luli selalu melakukan tugasnya dengan cepat dan penuh semangat. Dia menerbangkan manik jahat di atas tubuh abadi. Tangannya bersinar karena energi Suan dan menghasilkan banyak pola. Bola cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya keemasan itu terbang ke bawah ke tubuh abadi. Namun, tubuh abadi tiba-tiba mulai bergetar. Sebuah tangan emas bergerak dalam kecepatan kilat dan meraih Luli. Tangan itu begitu besar sehingga Luli merasa dia adalah serangga di tangan manusia. Yang lebih mengerikan adalah bahwa energi aneh datang dari tangan itu, melonjak ke dalam tubuhnya, jiwanya. Luli terkejut. Tubuh abadi ini akan mengendalikannya. Apakah tubuh berusaha membuatnya boneka? Atau apakah tubuh akan memilikinya? Bab 1067. Luli melakukan perjalanan jarak jauh dan berusaha keras untuk mengendalikan tubuh abadi. Sekarang, dia diambil alih oleh tubuh abadi. Tangan yang memegangnya dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Itu membuatnya tampak seperti serangga, tidak bisa bergerak. Seberapa mengerikankah energi tubuh abadi?
Seberapa kuat kekuatan pertahanannya, Luli tidak akan bisa melukai 1 inci pun kulit pada mayat itu bahkan jika dia bisa menyerang. Energi aneh di tubuhnya berkerumun menuju jiwa kolam dan dalam sekejap, telah mengelilingi jiwa kolam. Dari energi aneh di luar Soul Pond, hantu muncul. Itu adalah seorang prajurit yang memiliki kulit keemasan dengan sayap, seperti tubuh abadi di luar. Anak muda, apakah kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Aku akan membantumu dengan mereka. Sebuah pesan tiba-tiba datang ke jiwa Luli. Hantu itu berbicara, saya dipanggil sebagai Kaisar Si dalam keilahian. Saya meninggal 10.000 tahun yang lalu. Jiwaku tidak pernah bubar. Saya hanya memiliki satu urusan yang belum selesai. Sekarang saya akan mengambil tubuh Anda, saya akan memberikan kompensasi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, bicaralah. Petik 2. Sama seperti yang dipikirkan Luli. Luli telah kehilangan harapannya. Tubuh abadi akan memilikinya, sama seperti iblis di dalam peti mati Raja Naga. Kaisar Si, siapapun yang dianggap sebagai kaisar dalam keilahian harus mengintimidasi. Slayer adalah seorang pejuang dari tingkat yang sama. Karena itu, makhluk abadi ini haruslah seorang pejuang yang sangat perkasa dari keilahian sebelum dia meninggal. Seorang prajurit super perkasa dari Divinity akan mengambil tubuhnya. Bisakah Luli melawan? Dia percaya bahkan dewa-dewa barbar atau dewa penyihir tidak bisa. Apa yang saya butuhkan? Luli memang membutuhkan sesuatu. Jika prajurit super perkasa dari Divinity ini dapat membantunya membunuh Yan Gu dan yang lainnya setelah ia mengambil tubuh Luli, Heaven Reverse Universe akan diselamatkan. Namun, sementara dia berpikir, tanda naga perak bersinar lagi. Naga perak itu keluar dari Core of Soul, memancarkan sinar cahaya perak yang menyilaukan dan energi yang menakutkan. Naga perak ini muncul untuk bertarung melawan sisa-sisa jiwa Kaisar Si, seorang pejuang yang sangat perkasa dari dewa. Sisa-sisa jiwa Kaisar Si terkejut. Dia berkata dengan tak percaya, naga perak ini adalah dunia fana dan Anda adalah makhluk fana. Bagaimana mungkin Anda memiliki jiwa naga sedemikian rupa untuk melindungi Anda? Ini adalah jiwa encantet yang lebih tinggi dari peringkat ke-7. Apa itu ceritamu? Pesawat mana kamu berasal dari dewa? Keluarga yang mana? Petik 2. Luli bingung dengan kata-kata Kaisar Si. Tanda naga perak adalah jiwa naga. Jiwa terpesona yang lebih tinggi dari peringkat ke-7. Ada pesawat yang berbeda di Divinity. Sebelum Luli bisa menjawab, tanda naga perak berembus keluar ke sisa-sisa jiwa Kaisar Si. Kedua pihak datang satu sama lain di dalam jiwa Luli. Mereka tampak bertengkar sengit. Kekuatan psikis Luli terfokus pada sisa jiwa Kaisar Si dan tanda naga perak. Ini serius, jiwa yang tersisa berasal dari seorang pejuang yang sangat perkasa di dewa, dan jiwa itu bertarung melawan tanda naga perak dalam jiwa Luli. Satu gerakan yang salah dan pikiran Luli bisa meledak. Luli sangat gugup. Jika tanda naga perak tidak bisa mengandung jiwa sisa Kaisar Si, dia akan dirasuki oleh Kaisar Si. Luli akan menjadi orang mati yang berjalan, jiwanya akan tertidur lelap, dan dia tidak akan pernah kembali ke akal sehatnya. Sudahlah. Berhenti. Itu adalah momen untuk tanda naga perak dan jiwa sisa Kaisar Si dalam pertarungan. Namun, Luli merasa seabad telah berlalu. Ketika dia mendengar suara Kaisar Si yang tak berdaya, Luli menjadi sangat senang. Tanda naga perak tampaknya telah di atas angin. Jiwa naga, berhentilah memotong rumput. Kaisar Si berkata dengan frustasi dan kekecewaan, mungkin, aku ditakdirkan untuk mengalami bencana ini atau mungkin, aku seharusnya jatuh ke dalam kehancuran total 10.000 tahun yang lalu. Anak muda, kamu dapat menggunakan tubuhku, dan kamu bahkan dapat mengambil beberapa pengetahuan dari tubuh saya. Tubuh saya adalah yang terkuat di bawah plane ketiga dalam ketuhanan. Dalam tubuh saya terdapat metodologi penyempurnaan tubuh yang luar biasa. Apakah Anda dapat mempelajarinya atau tidak, akan tergantung pada kekayaan Anda. Tetapi, Anda harus menyetujui dua kondisi saya. Petik 2. Naga perak berpisah dari sisa-sisa jiwa Kaisar Si seolah-olah yang pertama memiliki kesadaran. Naga perak memasuki kembali kolam jiwa Luli untuk berjaga-jaga. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Si, tubuh dan jiwa Luli gemetar. Sepertinya dia mengalami kejang. Dia berusaha keras menenangkan dirinya. Dia mengirim pesan, tolong, beritahu.
Aku tidak akan menolak selama mereka masih dalam kemampuanku. Baik, jiwa sisa Kaisar Zi menjadi lebih tipis dan bisa bubar kapan saja sekarang. Dia berkata, saya dibunuh oleh musuh saya, dan saya meninggalkan putri saya. Itu adalah saat yang kritis. Saya harus mengambilnya dan menyegelnya di bawah tebing dosa di Third Plane of Divinity. Saya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Jika kau bisa pergi ke plane ketiga ketuhanan, selamatkan dia dan rawat dia untukku. Petik 2. Apa? Lu Li terkejut. Kaisar Zi telah pergi selama 10.000 tahun, dan putrinya masih hidup. Dia harus menjadi prajurit yang kuat di dewa. Dia harus dirawat oleh Lu Li. Seolah-olah Kaisar Zi bisa membaca pikiran Lu Li, yang pertama menjelaskan, jika tidak ada yang salah, dia masih harus tidur saat ini. Jika Anda dapat pergi ke pesawat ketiga keilahian, Anda akan mampu, lebih dari cukup untuk jaga dia. Juga, kamu memiliki Enchanted Soul peringkat ke-7 di dunia fana ini. Kamu pasti punya cerita yang luar biasa, buang waktu. Ya atau tidak? Petik 2. Kali ini, Lu Li tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, jika aku bisa pergi ke pesawat ketiga dan menemukan putrimu, aku akan menyelamatkannya dan merawatnya. Baik. Kaisar Zi mengangguk dan melanjutkan ke kondisi kedua, sementara itu dalam kemampuanmu, bantu aku membunuh musuhku. Dia adalah Kaisar yang dari pesawat ketiga. Dia memotong kepalaku. Setelah kau membunuh Kaisar yang, temukan kepalaku dan kemudian kubur aku di bawah tebing dosa. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kali ini, Lu Li bahkan lebih terdiam. Membunuh prajurit super perkasa di Divinity. Apakah dia serius? Apakah Lu Li akan hancur di bawah tekanan yang begitu besar? Kaisar Zi mendengus. Tanpa keberanian untuk menghadapi tantangan, atau tekad untuk menghadapi kematian secara langsung dan kekuatan untuk membersihkan musuh, saya akan menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Divinity. Itu akan menjadi jalan buntu bagi Anda bahkan jika Anda memang pergi. Anda lebih baik menjadi penguasa dunia fana Anda dan menjalani kehidupan yang nyaman sebagai gantinya. Petik 2. Tidak pergi ke dewa. Lu Li memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya. Dia harus pergi ke ketuhanan. Dia harus menemukan saudara perempuannya. Dia harus membawanya kembali sehingga dia tidak akan menderita sendirian di luar sana. Lu Li masih berpikir. Kaisar Zi kehilangan kesabaran. Dia mencibir. Nak, apakah kamu setuju atau tidak? Jika tidak, aku lebih suka menghancurkan tubuhku daripada membiarkanmu memilikinya. Hancurkan. Lu Li sadar. Dia akan menyia-nyiakan perjalanannya jika Kaisar Zi menghancurkan tubuhnya. Dia harus mengatakan ya sekarang. Juga, Kaisar Zi berkata bahwa Lu Li harus melakukannya sementara itu dalam kemampuannya. Jika dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak mampu, itu tidak akan menjadi pelanggaran janji. Bagus. Lu Li mengirim pesan melalui kekuatan batin, Kaisar Zi, aku berjanji padamu bahwa aku akan memenuhi permintaanmu selama aku bisa melakukannya. Baik, Kaisar Zi merasa puas. Dia melihat tanda naga perak di kolam jiwa Lu Li dan berkata, ayolah, jiwa naga, ambillah jiwaku yang tersisa. Itu akan membantu tuanmu. Nak, jangan lupakan janjimu. Aku hanya menggunakan keterampilan untuk melantunkan mantra. Jika kau melanggar janjimu, kau akan sepenuhnya dihabisi, tubuh dan jiwa, saat kau melewati ujian surgawi. Juga, saat kau pergi ke dewa, jika kau ingin menggunakan tubuhku untuk bertarung melawan musuh Anda harus yakin bahwa Anda dapat membunuh mereka. Jika tidak, begitu informasi keluar, banyak makhluk abadi akan datang dan mengambil tubuh saya. Anda akan menemukan diri Anda dalam kesulitan. Desir, desir. Seekor naga perak berlari keluar dari kolam Soul Lu Li. Naga perak menelan jiwa sisa Kaisar Zi yang tidak melawan sama sekali. Akhirnya, jiwa sisa Kaisar Zi menghilang di dalam jiwa Lu Li. Bab 1068. Jiwa sisa Kaisar Zi menghilang sepenuhnya, tetapi tanda naga perak tidak berhenti. Naga perak mengeluarkan sehelai energi yang keluar dari mata Lu Li dan pergi ke mayat tanpa kepala. Berdengung. Tubuh abadi itu bersinar dan memancar ke seluruh tempat. Beberapa aliran udara berbentuk naga samar bergerak di sekitar tubuh abadi. Lu Li terkejut ketika dia melihat tubuh abadi itu menyusut dari ketinggian 1000 kaki menjadi lebih dari 10 kaki. Sekarang, tubuh abadi adalah ukuran seseorang dari ras mamut atau ras titan. Tangan yang memegang Lu Li sebelumnya melepaskannya. Dia sekarang bisa bergerak lagi. Baik,
Tiba-tiba, Luli merasakan hubungan spiritual dengan tubuh abadi seolah-olah dia telah menjadi binatang spiritual Luli. Bagus. Mata Luli berbinar. Dia menyingkirkan mayat tanpa kepala itu. Kemampuannya akan meningkat pesat. Mungkin, semua masalahnya sekarang bisa diselesaikan. Fiuh, fiuh. Dia bernapas berat. Mungkin itu karena tubuh abadi itu dapat terhubung dengannya secara spiritual, atau karena ia telah menyusut. Apapun yang terjadi, Luli tidak lagi merasakan energi mengerikan dari tubuh abadi. Suara mendesing. Luli terbang dan mendarat di sudut di istana bawah tanah. Kakinya masih lemah. Dia bersandar di dinding. Dia terengah-engah sementara keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia baru saja lolos dari kematian, dan informasi yang baru saja dia terima agak membingungkan. Dia harus mencernanya dan menenangkan pikirannya yang bersemangat. Dia bersandar di dinding selama 1 jam sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Adegan dengan Kaisar Zi diputar ulang di benaknya. Semuanya terjadi dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Percakapan mereka juga singkat, tetapi berisi lautan informasi. Pertama-tama, itu tentang tanda naga perak. Kaisar Zi menyebutnya jiwa naga. Jiwa terpesona di atas peringkat ke-7. Kaisar Zi berkata Luli pasti berasal dari keluarga besar di dewa karena dia memiliki jiwa ajaib yang kuat untuk melindunginya. Dia mendapat tanda naga perak karena liontin gigi binatang milik Luling. Menurut Luren Huang, ketika mereka mengadopsi Luling, liontin gigi binatang ada di lehernya. Ketika Luli lahir, karena takut dia akan mati sebelum waktunya, Luren Huang menaruh liontin gigi binatang Luling pada Luli. Liontin gigi hewan adalah peringkat 7 Enchanted Soul, dan itu untuk melindungi Luling. Dengan kata lain, Luling berasal dari keluarga super di dewa. Luli tidak tahu seberapa kuat Kaisar Zi, atau pangkatnya dalam daftar prajurit di dewa. Namun, dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Zi kuat, lebih dari Kaisar Langit terbalik. Setidaknya, tubuh Kaisar Zi lebih tinggi dari 1000 kaki, dan dia mengatakan tubuhnya adalah yang terkuat di bawah plane ketiga ketuhanan. Kaisar Zi mengklaim bahwa tubuhnya tidak dapat diperlihatkan kepada orang lain atau banyak makhluk abadi akan mengingini. Luli tidak tahu tentang pesawat ketiga ketuhanan. Yang sedang berkata, dia merasa bahwa Kaisar Zi adalah pembangkit tenaga listrik di sana. Ketika seorang prajurit yang sangat perkasa dari keilahian mengatakan bahwa liontin gigi binatang berasal dari keluarga besar di keilahian, maka keluarga Luling harus kuat dalam keilahian dan mungkin lebih dari keluarga Kaisar Zi. Luli senang bahwa dia akhirnya mendapatkan informasi tentang Luling. Mungkin, ketika dia pergi ke dewa, dia bisa melacak keluarga Luling melalui liontin gigi binatang dan kemudian menemukan Luling. Adapun dua kondisi yang disetujui Luli, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia belum mencapai alam semi-dewa. Memikirkan hal-hal seperti itu tidak ada gunanya. Jika dia mati di dunia fana, maka kedua janji itu akan batal. Terlebih lagi, bahkan jika dia pergi ke Divinity, tidak perlu baginya untuk pergi ke Third Plane. Jika Luli harus pergi ke sana, tidak pasti bahwa dia bisa menyelamatkan putri Kaisar Zi atau memiliki kemampuan untuk membunuh musuh Kaisar Zi, Kaisar Yang. Hanya ketika dia dilengkapi dengan kekuatan yang kuat dia bisa menyelesaikan misi Kaisar Zi. Pada saat itu, tidak ada gunanya memikirkan mereka. Dia harus melakukan ini untuk mengenang dan meninjau kembali masalah setelah dia naik ke dewa. Tubuh abadi ini berisi metodologi penyempurnaan tubuh yang luar biasa. Luli melirik ke tubuh abadi. Kegembiraan muncul di matanya. Metodologi luar biasa untuk penyempurnaan tubuh yang dikembangkan oleh seorang pejuang yang sangat perkasa di dewa. Jika Luli bisa mempelajarinya, dia yakin metode itu tidak akan lebih lemah daripada gerakan Slayer. Pindah. Luli pergi ke penerbangan mewah liar. Setelah itu, dia kembali sadar. Dia melambaikan tangannya, dan tubuh abadi emas itu berdiri. Meskipun tubuh abadi menjadi lebih kecil, dia masih mengesankan. Keseluruhan tubuh abadi tampaknya terbuat dari emas. Dia punya sayap. Namun, fakta bahwa dia tidak berkepala adalah aneh dan menakutkan. Kembali, Luli mengeluarkan manik jahat, dan mayat tanpa kepala berlari ke aula luar manik jahat. Luli menenangkan dirinya dan memeriksa tubuhnya dan Solpon. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia terbang keluar dari istana bawah tanah dan berlari keluar dari jalan naga yang meningkat. Saint Lord, Kemang senang melihat Luli. Yang pertama terus bertanya, apakah Anda berhasil? Luli mengangguk. Kemang bahkan lebih gembira dan berkata, Saint Lord, ini hebat.
Anda dapat mengendalikan tubuh abadi. Mari kita lihat bagaimana para prajurit Realm Semi Dewa akan sampai pada akhirnya. Rahasiakan itu. Luli berkata dengan sungguh-sungguh, jangan memberitahu siapapun tentang ini, atau kita akan mendapat masalah. Kemang mengangguk. Luli kemudian memberitahunya untuk menutup tempat ini dan pergi. Luli tidak pergi ke kastil. Dia mengirim Kemang ke sana sementara dia pergi ke Gunung Tandus di dekatnya. Dia ingin, untuk mengetahui kemampuan tubuh abadi. Dia terbang puluhan mil dan memasuki Gunung Tandus. Dia berkeliling untuk memastikan tidak ada binatang lain. Kemudian, Luli mengirim He Yue dan berkata, apakah Anda memiliki tubuh tambahan di dekatnya? Lihat apakah ada binatang buas lain yang berbaring di sekitar. He Yue memeriksa. Tidak ada binatang buas lain. Ini adalah wilayah naga perak. Binatang buas yang lebih lemah tidak akan datang ke sini. Bagus. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Luli menempatkan He Yue pergi ke aula dalam, tentu saja, atau dia akan takut mati oleh tubuh para dewa. Berdengung, Luli mengirim mayat abadi dan memerintahkan, pukul bukit di kejauhan. Mayat tanpa kepala itu seperti boneka karena dia secara spiritual terhubung dengan Luli. Begitu Luli memberikan perintahnya, mayat tanpa kepala berlari keluar dalam kekaburan emas dan tiba di bukit dalam sedetik. Dia tidak melakukan banyak hal selain mengayunkan tinjunya dan meninju bukit. Ledakan, tanah retak dan bukit terbelah dua. Bukit setinggi lebih dari 10.000 kaki runtuh. Batu-batu beterbangan di sekitar dan debu diaduk. Dalam satu gerakan, tubuh abadi telah menghancurkan bukit. Bagaimana mungkin? Luli terkejut. Tubuh abadi bergantung hanya pada tinjunya. Itu adalah serangan fisik murni tanpa keterampilan atau makna mendalam. Luli berpikir tidak peduli seberapa kuat gerakan tubuh abadi itu, yang terbaik yang bisa dilakukan tubuh abadi adalah membuat lubang di bukit, dan tangan tubuh abadi mungkin terjebak di sana. Bagaimana dia bisa menghancurkan bukit? Luli bisa menyebabkan bukit jatuh juga, tapi dia harus menggunakan energi suan atau makna mendalam. Mengandalkan kekuatan fisik, Luli hanya bisa membuat lubang. Tubuh yang sangat kuat. Luli ingat kata-kata Kaisar Si. Metode perbaikan tubuh ini, mungkinkah ia memiliki kegunaan rumit lainnya selain membuat tubuh fisik lebih kuat? Terbanglah sejauh 30 mil dengan kecepatan penuh dan kembali. Baru saja, tubuh abadi itu terlalu cepat sehingga Luli bahkan tidak melihatnya. Dia memberi perintah lain. Wosh! Tubuh abadi memelototi, dan kemudian menyebar sayapnya. Luli hanya melihat kabur sebelum tubuh abadi menghilang ke kejauhan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat kabur lainnya, dan tubuh abadi telah terbang kembali. Serius, Luli tertegun seolah-olah dia melihat hantu. Menjadi bonekanya, tubuh abadi tidak akan mendurhakai atau menggunakan tipu daya. Dengan kata lain, dalam sekejap, tubuh abadi telah menutupi lebih dari 60 mil. Bab 1069. Luli sudah cepat. Ketika menggunakan arti mendalam jejak Twister, kecepatannya bisa sama dengan prajurit Realm Dewa Semi. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyeberangi 3 mil dalam waktu satu nafas, dan Wigbet dapat menyeberang 30 mil dalam waktu singkat juga. Luli berspekulasi bahwa bahkan prajurit di puncak alam Semi Dewa hanya bisa menempuh jarak lebih dari 20 mil pada waktu untuk satu nafas. Namun, tubuh abadi itu melakukan perjalanan bolak-balik dengan lebih dari 30 mil satu arah dalam satu waktu untuk satu napas. Itu lebih dari 60 mil. Lagi, Luli tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia terbang jauh lebih dari 60 mil sebelum dia berhenti dan kemudian memberi perintah kepada tubuh orang yang kekal melalui mata rantai spiritual mereka, datanglah padaku dengan kecepatan penuh. Wosh! Tepat ketika dia selesai memberikan perintah, dia mendengar suara melengking datang. Tiba-tiba, sebuah titik hitam membesar di matanya. Tubuh abadi benar-benar tiba pada waktunya untuk satu nafas. Lagi, Luli menyentuh tubuh abadi yang tidak sepenuhnya dingin. Sebaliknya, ia masih hangat, seperti tubuh manusia yang hidup. Tubuh abadi itu tampaknya tidak jauh berbeda dari kenyataan bahwa ia tidak memiliki kepala. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia berani. Dia terbang. Dia meraih kaki tubuh abadi dan memerintahkan, kecepatan penuh di depan. Wosh! Tubuh abadi dengan sayapnya melesat keluar seperti anak panah.
Luli hampir kehilangan cengkeramannya dan hampir dibuang. Kecepatan ini, mengerikan. Luli mengalami kecepatan tubuh yang mengerikan. Dia berseru. Dia yakin bahwa tubuh abadi itu lebih cepat daripada prajurit di puncak alam semi-dewa. Yan Gu, Chen Tianxian dan yang lainnya jauh lebih lambat dari tubuh abadi. Prajurit ini telah pergi selama 10.000 tahun. Seberapa cepat Kaisar Zi saat dia masih hidup? Luli tidak bisa membayangkannya. Seorang prajurit yang sangat perkasa dari keilahian sangat kuat. Kembali, Luli menyingkirkan tubuh abadi. Dia terbang menjauh dan rasa frustrasi di wajahnya memudar. Meskipun dia belum sepenuhnya melihat kekuatan penuh tubuh abadi, dia yakin, dia bisa membunuh Yan Gu dan yang lainnya. Segalanya tampak siap dipecahkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membuat perangkap untuk menangkap musuh-musuhnya. Dari He Yue, Luli tahu bahwa Yan Gu, Jun Hongye dan yang lainnya telah menyebar, masing-masing mengendalikan satu kelompok manusia kalau-kalau Luli akan menyelinap ke arah mereka. Jun Hongye dan yang lainnya harus memiliki jimat giok khusus. Begitu Luli membunuh salah satu dari mereka, yang lain akan mengambil tindakan dan membantai semua manusia yang mereka miliki bersama mereka. Ini bukan masalah yang bisa terburu-buru. Luli harus memikirkan masalah ini lebih lanjut dan memilih cara yang paling aman. Setelah dia kembali ke kastil, dia tidak tinggal lama di sana dan membawa Kemang dan Tuan Heci bersamanya. Mereka kemudian meninggalkan Rilem Paleobis. Rencana awal Luli adalah untuk menunggangi manik jahat saat dia tiba di penjara air. Setelah dipikir-pikir, ia mengirim Kemang, Tuan Heci dan He Yue ke aula dalam dan tubuh abadi dari aula luar. Terbang ke depan dan bunuh semua makhluk hidup yang kita temui. Luli memberi perintah. Tubuh abadi terbang, dan energinya yang kuat mengingatkan banyak Beast of Primordial Chaos di dekatnya. Fiuh, fiuh. Seekor hiu datang dari kejauhan. Mata merah darahnya terpaku pada tubuh abadi seolah-olah dia adalah bagian yang enak. Wosh! Tubuh abadi membentangkan sayapnya dan detik berikutnya, ia telah mencapai hiu. Dia tidak menggunakan cara serangan yang rumit dan hanya menggunakan tinjunya. Bang! Luli terkejut melihat bahwa tubuh abadi menghancurkan hiu yang memiliki panjang 1000 kaki. Hiu hancur seperti bukit. Hiu itu besar. Itu berisi sejumlah besar darah yang menodai perairan di dekatnya merah. Bis yang tak terhitung jumlahnya dari Chaos Primordial terkejut, dan mereka mulai menuju ke tempat Luli berada. Luli berlari ke Bedwick dan menekan ke depan dengan tubuh abadi. Luli tertarik untuk mengetahui seberapa kuat tubuh abadi itu. Dia dibuat terdiam oleh apa yang dilihatnya. Banyak bis besar Primordial Chaos mengerumuni. Dalam waktu untuk beberapa tarikan napas, puluhan telah datang. Tubuh abadi itu bergerak. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia akan muncul di depan Beast of Primordial Chaos dan memegang tinjunya. Beast of Primordial Chaos itu akan meledak terbuka. Ini bukan pertandingan yang sama. Beast of Primordial Chaos umumnya kuat dalam pertahanan, terutama yang dari penjara kayu. Menurut asumsi Luli, Beast of Primordial Chaos di sini harus berada pada tingkat yang sama dengan para prajurit dari alam abadi bumi sehubungan dengan kemampuan yang komprehensif, dan pertahanan mereka harus berada di puncak alam abadi bumi. Rata-rata pejuang alam abadi bumi akan kesulitan membunuh Beast of Primordial Chaos. Namun, Beast of Primordial Chaos dihancurkan dengan mudah seolah-olah mereka terbuat dari kertas meskipun pertahanan mereka kuat. Tubuh abadi bisa menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Yang membingungkan Luli adalah bahwa tubuh abadi bergantung pada serangan fisik. Karena itu, mengapa setiap kali dia menyerang, akan ada ledakan. Baik itu bukit atau Beast of Primordial Chaos, kapan saja tubuh abadi itu menyerang, akan ada ledakan. Apakah tubuh abadi mengandung kekuatan khusus? Atau gerakan yang diambil oleh tubuh abadi mengandung semacam makna mendalam yang kuat dalam diri mereka sendiri? Luli tidak bisa memikirkan ini. Dia menunggu sebentar dan mengambil tubuh abadi ke aula luar dari manik jahat. The Beast of Primordial Chaos, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang ada di luar sana, akan sia-sia untuk menguji kekuatan tubuh abadi karena dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Aku akan berkultivasi. Luli duduk di aula dalam selama 1 jam sebelum dia bisa tenang. Bahkan sekarang wajahnya dipenuhi kegembiraan, yang merupakan penyebab kegembiraan bagi He Yue, Kemang, dan Master of Heci. Sebelumnya, Luli telah merajuk sepanjang hari, yang menyedihkan. Luli tidak menyerah pada langkah Slayer. Butuh waktu baginya untuk kembali.
Duduk dan tidak melakukan apapun itu membosankan, jadi dia pikir dia mungkin akan terus mempelajari gerakan Slayer. 4 atau 5 hari kemudian, Luli tiba di penjara bumi. Saat manik jahat terbang, Luli terus berkultivasi. Beberapa hari berlalu, dia berhenti berkultivasi. Sama seperti terakhir kali, kekecewaan terlihat di matanya. Tampaknya dia tidak beruntung dengan gerakan Slayer. Lupakan, dengan tubuh abadi di kendalinya, Luli memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Dia mulai menyusun rencana untuk menangkap Yangu dan yang lainnya dalam satu gerakan. Yangu dan prajurit Rilem Semi Dewa lainnya adalah prajurit kawakan. Chen Tianxian, Jun Hongye, dan Feng Wanhu adalah Family Patriarchs. Trik biasa tidak akan berhasil. Bahkan plot canggih pun tidak bisa mengelabui mereka. Kalau begitu aku harus menyusun rencana sehingga mereka harus berkumpul bersama. Luli punya ide awal. Dia keluar dari Bedwick. Dia memasuki penjara kayu dan berteleportasi ke King Kong City. Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xias Huang dan Patriark Penegakan Hukum harus khawatir sakit. Dia Yue bisa mengatakan bahwa Yangu dan yang lainnya belum resor untuk membunuh. Luli masih memiliki waktu tersisa sebelum 3 bulan berlalu. Dia tidak perlu terburu-buru. 3 hari kemudian, Luli tiba di King Kong City. Sebelum dia pergi ke kota, banyak orang datang kepadanya. Patriark Penegakan Hukum, Lu Zhengyang, Jiang Wuo, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xias Huang, Ye Luo, Ming Yu, Prajna. Luli merasakan kehangatan menyebar di hatinya saat dia melihat wajah-wajah yang mereka kenal dan kekhawatiran di mata mereka. Dia melakukan begitu banyak perkelahian putus asa dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Kenapa dia melakukan itu? Bukankah dia hanya berusaha melindungi orang-orang itu sehingga mereka bisa hidup nyaman? Yangu, tunggu saja. Kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia harus melindungi orang-orang itu dan manusia dari Tanah Suci. Demi jutaan orang, ia harus memusnahkan musuh yang berani datang, masing-masing dari mereka. Bab 1070. Yangu telah menunggu di City of Heaven's Roars selama lebih dari sebulan. Dia gelisah dengan kecemasan. Luli telah pergi selama lebih dari sebulan. Yangu berspekulasi bahwa Luli telah pergi ke Inferno, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menghancurkan hambatan spasial dan pergi ke dunia sepi di mana dia tidak bisa mencapai apapun. Bukannya dia bisa pergi ke Inferno untuk menangkap keluarga atau teman Luli. Para prajurit yang kuat dari 9 alam semesta dan beberapa yang lain dari penjara primordial Chaos menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan selusin penghalang spasial untuk tiba di Heaven Reverse Universe. Keluarga Yan membayar harganya untuk mendapatkan manik jahat. Mereka membayar orang lain dalam sejumlah besar sumber surgawi. Bahkan dengan Yan Tiangang, sumber surgawi tidak bisa datang dengan mudah. Yan Tiangang harus menanggung biaya untuk mengirim barang kembali ke keluarga Yan. Jika Yangu mendapatkan Bedwick, maka semuanya akan bermanfaat. Namun, sekarang Wickbed sudah di luar jangkauan dan banyak nyawa telah hilang. Bagaimana bisa Yangu tetap tenang? Dia percaya bahwa jika dia baru saja memimpin tim kembali sekarang, Patriark keluarga akan membunuhnya dalam kemarahan. Bagaimana lagi mereka bisa menjawab Yan Tiangang? Mengatakan hidupnya selamat, cabangnya dari keluarga Yan akan selamanya diremehkan dan dipinggirkan, yang akan menghasilkan kehancuran total. Bukanlah hal yang baik untuk dilahirkan dalam keluarga besar di mana kompetisi internal melimpah. Keluarga Lu adalah contohnya. Demi kekuasaan, Lu Zhengtian bahkan sampai membunuh Lu Ren Huang dan Luli. Saya harus menjalankan grup terlebih dahulu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mata Yangu memerah. Dia mengambil keputusan. Dia tidak akan menunggu lagi dan dalam 10 hari, dia akan membunuh sekelompok warga sipil untuk memaksa Luli keluar. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Luli bukan karakter minor. Dia adalah pria yang berani membunuh Wu Guangde dan Li Family Patriarch. Fang Rui. Yangu berteriak setelah beberapa pemikiran, pasang poster di semua kota yang kita kendalikan. Katakan pada Luli bahwa, jika dia tidak keluar dalam 10 hari, aku akan mengambil tindakan. Aku akan mengeksekusi 100 juta lebih dulu, dan dia akan melihat kematian 100 juta lainnya dalam setiap hari yang lewat. Petik 2. Jun Hongye, Feng Wanhu, Chen Tianxian,
dan Yangu memiliki lebih dari 2 miliar warga sipil secara total. Yangu berencana untuk membunuh sekelompok mereka untuk melihat apakah Lu Li bisa tetap tenang. Yangu tidak ingin terjebak dan terbunuh oleh rencana Lu Li. Yangu yakin Lu Li akan diberitahu segera setelah poster naik di sebagian besar kota. Keberadaan bon binatang telah ditemukan. Yangu tidak membunuh beberapa badan tambahan karena dia ingin Lu Li tahu tentang situasinya dan fakta bahwa dia telah menangkap sejumlah besar manusia. Segera, di banyak kota, poster dengan kata-kata Yangu naik. Dia bahkan mengirim orang untuk mengirim pesan kepada Chen Tianxian dan Jun Hongye agar mereka selalu berjaga-jaga kalau-kalau 10 hari kemudian Lu Li akan mulai membunuh mereka seperti binatang buas yang terpojok. Dalam hal ini, Yangu akan membunuh semua manusia yang mereka tangkap dan kemudian menenggelamkan Heaven Reverse Universe dengan darah. Setelah Yangu memasang poster, Lu Li diberitahu pada waktunya untuk 3 batang dupa untuk dibakar. Dia Yue telah memantau tanah besar, dan dia jelas tahu apa yang terjadi dengan sangat baik. 10 hari. Sudah cukup. Lu Li kembali ke kota King Kong dan beristirahat selama setengah hari. Dia berdiri dan berkata, "Kemang, saatnya pergi." Lu Li tidak memberitahu yang lain tentang tubuh abadi selain Patriark Penegakan Hukum dan Lu Zhengyang. Dia tidak memberitahu Jiang Qiling atau si kembar. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk bersantai dan bahwa dia yakin bahwa dia akan menang. Lu Li, biarkan aku pergi bersamamu. Patriark Penegakan Hukum berdiri. Aku adalah Patriark Penegakan Hukum dari Aula Pembantai Iblis. Orang-orang di tanah hebat menderita. Aku tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jangan sekarang, kakek buyut. Patriark Penegakan Hukum hanya seperti prajurit rilem dewa semi-dewa. Dia tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, Lu Li akan khawatir. Dia berkata sambil tersenyum, tetap di sini dan tunggu pembaruan saya. Dia kemudian mengangguk ke Jiang Qiling dan yang lainnya sebagai selamat tinggal. Setelah itu, dia membawa Kemang, Tuan Hechi dan Tuan Peri Fox bersamanya dan terbang menuju pintu masuk Inferno. Dia meninggalkan Inferno dan menuju ke Central Plains dari lorong rahasia di dunia sepi. Lu Li berkata kepada Kemang, Tuan Hechi dan Tuan Peri Fox, lakukan seperti yang aku katakan. Pastikan kamu akan tiba dalam 10 hari. Kemang mengangguk, jangan khawatir, Saint Lord. Aku tidak akan membiarkannya. Kemang, Master of Hechi dan Master of Fiery Fox memasuki Battle Slaying Battleground. Lu Li dan He Yue tetap bersembunyi. Mereka tidak melakukan apa-apa lagi dan memantau seluruh tanah besar, mengandalkan badan pendukung He Yue. 5 hari kemudian, Lu Li terbang di Wikbat. Dia terbang ribuan mil menuju kota besar. Dia kemudian berteleportasi ke kota Raungan Surga. Yangu dan yang lainnya telah mengendalikan Raungan Istana Surga, Istana Dewa Bertanya dan Bulan Merah. Semua tempat itu memiliki pengintai. Oleh karena itu, beberapa putaran teleportasi kemudian, Yangu dan yang lainnya segera diberitahu bahwa Lu Li sedang dalam perjalanan ke mereka. Mengetahui Lu Li sedang dalam perjalanan ke arahnya, Yangu dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Apakah Lu Li di sini untuk mengirim manik jahat atau membunuhnya? Setelah berpikir sejenak, Yangu meninggalkan City of Heaven's Roars dengan tenang sendirian. Dia bersembunyi di lembah terdekat. Dalam keadaan darurat, dia bisa pergi diam-diam. Dia bisa memantau situasi kota Raungan Surga saat bersembunyi di lembah. Jika Lu Li merencanakan sesuatu, Yangu akan meminta timnya membunuh 500 juta orang di utara kota dengan segala cara. Awalnya, hanya ada 2 hingga 300 juta orang yang berkumpul di sini. Setelah Yangu datang, dia tidak puas dan meminta timnya mengumpulkan semua warga sipil dalam radius jutaan mil. Sisi utara City of Heaven's Roars adalah dataran luas yang sekarang dipenuhi dengan tenda dalam radius ratusan mil. Tempat itu sekarang padat penduduk. Karena kekurangan makanan, jutaan orang mati kelaparan. Yangu adalah pria jahat. Dia memiliki prajurit rilem semi-dewa yang mengatur banyak formasi penghambatan yang tidak akan melakukan apa-apa sebelum diaktifkan. Namun, begitu diaktifkan, akan ada ledakan. Akan ada reaksi berantai. Berapa banyak dari ratusan juta manusia yang dapat bertahan hidup akan tergantung pada takdir. Ini adalah langkah yang diambil Yangu jika Lu Li melancarkan serangan rahasia untuk membunuhnya dan prajurit rilem semi-dewa lainnya. Dengan formasi penghambatan itu, selama mereka tidak terbunuh seketika, mereka bisa mengubur ratusan juta manusia di utara kota.
Luli berteleportasi. Namun, saat dia mendekati kota mengaum surga, dia terbang dan menghilang. Yangu dan yang lainnya disiagakan. Yangu bahkan tidak merasa aman di dalam lembah. Dia tidak tahu apakah Luli akan keluar dari bawah tanah dan membunuhnya menggunakan langkah menakutkan itu. Yangu menghabiskan 3 hari berikutnya waspada dan penuh dengan ketegangan, tetapi Luli tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, setelah 3 hari, ia mengendarai manik jahat dan tiba di kota di siang hari bolong. Wosh, wosh, wosh. 6 prajurit rilem semi-dewa berada di kota. Mengetahui kedatangan Luli, mereka berenam tidak datang kepadanya. Sebaliknya, mereka terbang ke utara kota dan menyelinap ke kerumunan, di sebelah formasi penghambatan tersebut. Salah satu dari mereka yang mengaktifkan satu formasi penghambatan akan mengubah ratusan juta orang menjadi debu. Kenapa kamu begitu gugup? Luli terbang ke dalam Wickbed perlahan dan berkata, katakan pada Yangu untuk keluar. Aku di sini untuk mengirimkan hadiah. Mulai hari ini, Wickbed akan menjadi miliknya selama kebutuhanku terpenuhi. Bab 1071. Banyak orang tahu tentang manik jahat Luli. Meskipun mereka belum melihatnya, mereka telah mendengarnya. Master of the Palace of Heaven's Roars dan banyak family patriarchs ada di sini di kota. Luli datang, dan suaranya terdengar. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Semua orang yang hadir di sini merasa malu dan frustrasi. Jika Luli bisa menang dan membunuh atau membuang Yangu dan yang lainnya dari Heaven Reverse Universe, maka semua yang menjadi budak jiwanya tidak akan bertahan. Keluarga-keluarga itu ditakdirkan untuk ditekan dan bahkan dihancurkan. Tapi apa yang bisa dilakukan budak-budak jiwa itu? Ketika itu terjadi, mereka harus menyerah atau menghadapi kematian. Beberapa leluhur keluarga menyesal. Mereka seharusnya tidak menyerah hari itu dan harus berjuang sampai mati. Untuk satu hal, mereka setidaknya dapat menerima kehormatan. Untuk yang lain, mereka bisa melindungi keluarga mereka. Luli ada di sini di siang hari bolong, dan nadanya ringan. Dia tampaknya aman dalam pengetahuan bahwa dia memiliki dukungan kuat. Dia datang untuk bernegosiasi. Apakah dia akan menang atau tidak? Selama dia bisa bertahan, ketika Yangu dan yang lainnya pergi, patriark keluarga dan keluarga mereka akan hancur. Fang Rui berada di kerumunan di kota utara. Dia tidak bisa membuat keputusan dan takut mengirim pesan ke Yangu. Fang Rui menghancurkan jimat batu giok untuk memberi tahu dia. Yangu sebenarnya bersembunyi di dekatnya, tetapi badan-badan tambahan di sekitarnya, dia membunuh mereka. He Yue tidak tahu di mana tepatnya Yangu berada. Luli menggunakan Suan energi untuk meningkatkan suaranya. Tentu, Yangu, yang bersembunyi di bawah tanah mendengarnya. Yangu menggunakan cara khusus untuk mengirim pesan ke Fang Rui. Setelah menerima pesanan, Fang Rui berteriak, Luli, dewa telah mengatakan bahwa negosiasi mungkin. Tapi, Anda harus menyerahkan Bedwick, atau tidak ada yang perlu dibicarakan. Manik jahat adalah yang penting dan tidak ada yang lain. Bagi Yangu, apakah ratusan juta orang harus dibunuh atau tidak, atau apakah Luli masih hidup atau tidak, itu tidak penting. Ketika Yangu mendapatkan Bedwick setelah Luli menyerah, dia akan pergi. Dia akan pergi ke medan perang pembantai iblis dan kemudian kembali ke Divine Imperial Universe dari lorong tempat dia berasal di Ocean Land of the East. Dia bisa membalas dendam nanti, tetapi ketika dia mengambil Wickbed kembali dan menyerahkannya kepada Yan Tiangang, yang terakhir akan senang. Dia akan melimpahkan keluarga Yan dengan lebih banyak barang surgawi. Keluarga Yan akan tumbuh. Jika Yan Tiangang bisa memberi Yangu sepotong baju besi dan senjata surgawi, maka Yangu tidak akan pernah takut tidak peduli seberapa kuat Luli. Luli berpikir dalam-dalam mengenai waktu untuk satu dupa untuk dibakar sebelum dia menjawab, bagaimana jika kamu masih ingin mengeksekusi orang-orang di sini setelah aku menyerahkan Wickbed? Bagaimana kalau aku memberimu Wickbed setelah kalian semua menarik diri ke Battle Slaying Battleground? Anda dapat kembali ke tanah hebat kapan saja jika perlu. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Fang Rui tahu bahwa Yangu bersembunyi di dekatnya. Fang Rui tidak perlu mengirim pesan. Dia menunggu keputusan Yangu. Yangu mencibir. Apakah Luli berpikir dia berkepala tebal? Luli sudah pergi untuk waktu yang lama. Dia pasti merencanakan sesuatu. Yangu tidak akan mengikuti jejak Luli. Memang benar bahwa mereka bisa memasuki tanah besar kapan saja, tetapi mereka telah bekerja keras untuk sampai di tempat mereka sekarang. Mereka menangkap miliaran orang untuk mengancam Luli.
Mengapa Yan Gu menyerah begitu saja? Yan Gu berpikir sebentar dan mengirim pesan kepada Fang Rui yang menyampaikan jawabannya. Dewa berkata tidak. Dia berkata kamu harus menyerahkan Wickbat, dan dia berjanji tidak akan membunuh manusia. Kamu harus tahu mengapa dia di sini. Membunuh manusia-manusia itu tidak ada artinya baginya. Petik 2. Yan Gu mengatakan yang sebenarnya. Luli bertindak seolah-olah dia tidak membeli sepatah kata pun. Dia bertanya kembali, janji. Janji macam apa? Aku tidak akan percaya padanya bahkan jika dia mengambil sumpah yang maha kuasa. Dia bilang dia berjanji untuk tidak membunuh manusia. Berapa banyak warga sipil yang tewas selama ini? Saya percaya setidaknya puluhan jutaan. Petik 2. Yan Gu diam saja. Mereka tampaknya telah mencapai jalan buntu. Luli tidak percaya pada Yan Gu dan sebaliknya. Yan Gu takut bahwa Luli merencanakan beberapa rencana untuk membunuh mereka semua. Setelah beberapa saat, Yan Gu meminta Fang Rui mengirim pesan, Anda memiliki dua pilihan. Entah Anda menyerahkan bed jahat, atau, Anda menghancurkan bed of life Anda. Jika tidak, kami akan mengeksekusi masing-masing dan setiap manusia di sini. Yan Gu adalah rubah tua yang cerdik. Dia tidak akan pernah jatuh cinta pada perangkap Luli. Dia percaya bahwa sejak Luli datang, dia tidak akan duduk dan melihat begitu banyak warga sipil meninggal secara tragis. Luli tidak menjawab. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Tidak ada satu jiwa pun yang berani membuat suara. Beberapa anak ingin menangis, tetapi orang tua mereka menutup mulut mereka. Warga sipil berlutut, ketakutan. Mereka memandang Luli dengan mata memohon, menunggu untuk diselamatkan oleh raja mereka. Pada awalnya, warga sipil tidak tahu alasan atasan mengumpulkan mereka di sini. Namun begitu mereka tahu, mereka takut mati. Beberapa mencoba melarikan diri tetapi dieksekusi di tempat. Setidaknya 1 juta telah dieksekusi selama waktu ini, yang membuat warga sipil ketakutan. Beberapa bahkan jatuh sakit karena ketakutan. Sekarang, pelindung mereka ada di sini. Kehidupan dan kematian mereka ada di tangan Luli. Jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka, maka banyak yang percaya tempat ini akan menjadi tanah pemakaman mereka. Waktu terus berjalan. Selain warga sipil, Fang Rui dan prajurit Rilem Semi Dewa lainnya juga takut. Bahkan Yan Gu merasa tidak pasti. Jika Luli memutuskan untuk mengabaikan warga sipil dan melakukan pertarungan mati-matian demi keselamatannya sendiri, maka mungkin bahkan Yan Gu dan prajurit Dewa Semi Dewa akan mati dengan mengerikan. Dikatakan bahwa Luli adalah pria yang loyal, tetapi Yan Gu sudah lama menjadi pemimpin. Dia tahu bahwa meskipun banyak pemimpin mengaku menghargai kesetiaan dan warga sipil, itu hanya tindakan. Jika Yan Gu atau para pemimpin lain dalam keluarga Yan berada dalam situasi Luli, mereka tidak akan merasa banyak bahkan jika miliaran, apalagi ratusan juta, warga sipil, harus dikorbankan. Mungkin ada kerumunan lain warga sipil tingkat rendah setelah beberapa dekade atau ratusan tahun. Pemimpin mana yang tidak membunuh mereka? Yang mana di antara mereka yang tangannya tidak tercemar darah? Jika para pemimpin seperti itu menghargai perasaan, mereka akan mati terlalu banyak. Yan Gu tahu Luli memiliki koneksi yang kuat. Namun, dia juga tahu bahwa Luli jarang mengandalkan keluarga Lu, dan dia telah mencapai kesuksesan hari ini sendiri. Yan Gu mendengar bahwa Luli telah membunuh orang-orangnya yang adil. Apakah seseorang seperti ini benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian warga sipil yang lemah itu? Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Luli akhirnya mengatakan sesuatu. Oke, aku berjanji padamu bahwa aku akan memberimu Wickbat terlebih dahulu. Kata-kata Luli hampir membuat Fang Rui menangis. Jika Luli merencanakan sesuatu yang besar, Fang Rui percaya dia tidak akan pernah membuatnya hidup bahkan jika Yan Gu bisa. Yan Gu merasa dia bisa menenangkan pikirannya. Di dalam, dia membenci Luli. Seorang pemimpin berkompromi karena sekelompok warga sipil yang lemah. Luli aneh. Namun, aku punya satu syarat. Luli berkata lagi dengan tekad, ketika aku memberimu manik jahat, kalian semua harus mundur, atau aku akan pergi keluar dari jalanku untuk memburumu. Jika aku tidak bisa mengejar kalian semua, aku akan menemukan milikku jalan ke 9 alam semesta, dan aku berjanji akan menghapus keluargamu. Petik 2. Yan Gu menutup telinga ke bagian akhir dari jawaban Luli. Yan Gu yakin bahwa dia akan membiarkan Luli mati tanpa belas kasihan jika dia berani datang ke Divine Imperial Universe. Namun,
Yangu tidak akan menerima penarikan segera. Bagaimanapun, Luli memiliki darah pembunuh. Mereka cepat tetapi ketika Luli mengejar mereka, sesuatu mungkin masih salah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Yangu berpikir lebih jauh dan mengusulkan penawaran balasan yang diteruskan Fang Rui. Dewa berkata bahwa kita dapat menarik diri. Namun, harus ada salah satu dari kita di kota para pengaum surga. Para dewa bertanya-tanya, Mystic Armor dan Red Lunar masing-masing. Setelah mereka yakin bahwa kamu tidak akan mengejar kami, dan bahwa kamu akan beri mereka jalan yang aman, mereka semua akan pergi dan tidak akan membahayakan bahkan satu manusia pun. Petik 2. Yangu lebih tua dan lebih bijaksana. Jika Luli berkata ya, Yangu dan prajurit Rilem Semi-Dewa akan mengambil manik jahat. Dia kemudian akan membiarkan 4 prajurit tetap tinggal di 4 kota dan hanya pergi ketika yang pertama meninggalkan Heaven Reverse Universe. Kalau begitu, yang bisa dilakukan Luli adalah 4 prajurit Rilem Dewa Semi rata-rata.